Selamat bergabung dengan channel YouTube saya, Karim Pak Pahan, di dalam rubrik budaya dengan judul Huta dan Marga. Huta dan marga adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Dua-duanya saling memiliki hubungan yang erat. Huta atau perkampungan bagi komunitas masyarakat suku Batak, khususnya Batak Toba, merupakan bertumbuh dan berkembangnya masyarakat hukum adat dari generasi ke generasi berikutnya. Di dalam huta tentunya bisa didiami atau dihuni oleh seluruh marga dari keturunan dari sebuah kumpulan marga dari generasi yang pertama. Berbicara masalah huta dapat dikatakan merupakan bentuk perkampungan asal atau perkampungan awal bagi suku Batak Toba. Dan penamaan atau nomenklatur huta lazimnya ditentukan siapa yang pertama sekali menemukan huta tersebut, yang kadang-kadang diikuti dengan sebuah istilah Sipuka Huta. Ya, memang ya belakangan ini ada juga perkampungan-perkampungan yang bisa terbentuk yang biasanya atas kesepakatan dari masyarakat yang tinggal di huta atau di pemukiman tersebut. Huta yang adalah tempat generasi ke generasi berkembang tentu membutuhkan pengembangan dari sisi wilayah, karena dari data demografik misalkan searah dengan perkembangan sebuah marga yang ada di huta, kadang-kadang tidak cukup lagi wilayahnya untuk dijadikan tempat tinggal atau dijadikan sebagai sumber kehidupan seperti di dalam kegiatan bertani, berladang, atau melakukan kegiatan atau usaha untuk kehidupan yang tinggal di huta. Sehingga memang kalau dilihat dari sisi historisnya, huta juga mengalami ya perkembangan dan turunan-turunan dari wilayah pengembangan dari huta tersebut dikenal juga dengan beberapa istilah. Sebelum menerangkan turunan dari huta, ya tentu ada juga marga yang menggunakan huta di dalam pemakaian marganya, seperti misalkan adalah huta galung, huta soit, huta suhut, dan lain-lain. Pengembangan terdekat dengan huta adalah lumban. Tapi yang jelasnya tidak pernah disebut Sipuka Lumban, karena memang yang membuka perkampungan di awal atau huta itu yang dikenal dengan istilah Sipuka Huta. Marga-marga yang ada juga saat ini, ada juga yang menggunakan lumban di dalam marganya, seperti misalkan adalah lumban tubing, ada juga lumban gaul, dan lain sebagainya. Pengembangan berikutnya dari huta adalah banjar. Banjar ini biasanya sebuah model perkampungan atau permukiman dari masyarakat hukum adat yang berbaris, tertata berbaris, sehingga disebut banjar.
Di dalam marga juga ada juga yang menggunakan Banjar. Di dalam bagian marganya seperti misalkan Banjar Nahor. Nah, pengembangan berikutnya dari huta adalah sosor. Wilayah perkampungan sosor ini banyak ditemukan atau sering ditemukan di wilayah-wilayah perkampungan di sekitar Danau Toba, baik di Kabupaten Samosir atau di Kabupaten Toba. Misalkan di Kabupaten Samosir, tepatnya di Desa Pakpahan, Kecamatan Nonaronggo, ada dikenal namanya sosor pasir. Ada juga dikenal namanya sosor batu. Biasanya sosor pasir tersebut ya langsung berbatasan dengan Danau Toba. Sedangkan perkampungan di atas sosor pasir biasanya ada sosor batu atau sosor lainnya. Saya juga belum lama ini menemukan perkampungan di wilayah Kabupaten Toba, tepatnya di Desa Sigapiton, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Di sana juga di Desa Sigapiton tersebut, perkampungan yang langsung ada di pinggir Danau Toba diberi namanya sosor pasir, sedangkan perkampungan atau huta di atas sosor pasir disebut dengan sebutan sosor batu. Ya mungkin di atas sosor batu kadang-kadang memang penamaannya ada sosor lain atau ada juga yang disebut dengan sosor dolok dan lain sebagainya. Huta sebagai bentuk dari masyarakat hukum adat, dari ke generasi bisa dilihat sebetulnya bukti perkembangan dari sebuah marga dari generasi awal sampai ke generasi terkini. Di sana ditemukan misalkan rumah, ada yang masih dalam bentuk rumah Batak atau rumah masa kini, ya. Ada juga peninggalan dalam bentuk persawahan, perladangan. Ada juga tentunya bentuk berupa bukti-bukti berupa artefak seperti tugu, kuburan, tabak, dan lain sebagainya. Juga tentunya ada juga ditemukan bukti-bukti sumber daya alam yang dikelola untuk sebagai sumber kehidupan untuk masyarakat yang ada di suatu huta. Tentu masih banyak lagi peninggalan dari generasi ke generasi yang bisa dilihat di sebuah huta atau perkampungan. Sebelum melangkah lebih lanjut, memang model-model huta yang ada biasanya jelas batasnya atau markanya dengan huta-huta yang lain. Huta yang memiliki batas-batas atau tapal batas yang jelas dengan perkampungan yang lain, lebih spesifik kadang-kadang disebut juga dengan lobu, sehingga ada dikenal namanya lobu Siregar, lobu Sonak, lobu Gala, dan lain sebagainya. Secara dengan perkembangan demografis sebuah huta, tentu di samping membuka atau ada huta di kampung atau di huta mula-mula, ada juga huta atau perkampungan yang dibuka di daerah lain. Misalnya kalau suku Batak Toba pada umumnya kampung asalnya adalah dari Samosir, tapi karena keterbatasan wilayah geografis,
perkembangan huta juga tentunya dilakukan ke daerah-daerah lain seperti Hubang, ke daerah Tapanuli Utara, ke daerah Sidikalang, dan ke daerah-daerah lainnya. Yang perlu dicatat tentunya di dalam perkembangan atau pengembangan sebuah huta yang mula-mula, tentu salah satu catatan yang penting dicatat adalah bahwa kumpulan marga di huta awal tentunya ya khususnya dari generasi awal ya harus atau sebaiknya sama dengan yang di huta atau di perkampungan baru. Misalkan kalau di huta atau perkampungan awal jumlah keturunan dari sebuah kumpulan marga misalkan adalah 3, maka ya di perkampungan yang dibuka, perkampungan baru atau pengembangan perkampungan atau huta di tempat lainnya tentu hal yang sama seperti itu juga. Nah, terkait dengan pengembangan huta atau perkampungan baru, salah satu yang perlu dicatat adalah kalau menyusun silsilah atau tarombo di perkampungan atau di huta baru, yaitu pembentukan dari atau pengembangan dari huta yang mula-mula atau huta yang awal, ya perlu juga memang diperhatikan dari sisi etimologi atau asal-usul kata. Ya, misalkan kalau di wilayah Tapanuli Utara misalkan dilakukan salah satu daerah perkampungan atau huta menyusun silsilah, tentu harus disesuaikan dengan istilah yang ada di perkampungan yang awal. Jangan misalkan memberi nama misalkan leluhur, misalkan generasi kedua, ketiga, keempat, langsung dengan menggunakan istilah-istilah di perkampungan yang baru. Misalnya dengan kata baginda. Ya, kalau kata baginda ini misalkan digunakan sebagai salah satu nama dalam tarombo di perkampungan baru dari pengembangan huta atau perkampungan awal, ya perlu dipastikan bahwa kata baginda itu ya ada digunakan atau benar-benar digunakan di kampung asalnya, misalnya seperti di Samosir, seperti misalkan 400 tahun yang lalu misalkan. Ya supaya nanti ada koherensi, ada kesesuaian antara nama awal dan silsilah yang terkini atau belakangan disusun di masyarakat hukum adat di perkampungan yang baru, yaitu di huta yang dikembangkan dari huta yang awal. Itu mungkin sebagai catatan penting. Pertanyaan kemudian adalah, bagaimana sekiranya ada anggota marga yang ada di kampung atau di huta asal atau di perkampungan mula-mula, tetapi istilah itu tidak ditemukan di huta atau di kelompok masyarakat hukum adat di perkampungan hasil pengembangan atau perluasan di daerah lain. Ya, secara historis dan juridis memang ya jumlah atau nama keturunan dari generasi awal dari sebuah kumpulan marga atau toga itu ya harus sama dengan nama atau jumlah keturunan dari sebuah kumpulan marga hasil perkembangan perkampungan di tempat lain. Kalau di perkampungan atau di huta awal, di huta yang mula-mula jumlah anaknya atau keturunannya 3, A, B, C,
maka seharusnya eh, jumlah keturunan di perkampungan pengembangan di tempat huta atau perkampungan yang baru atau perkampungan pengembangan di tempat lain harus sama, yaitu ABC. Nah, bagaimana memverifikasi keturunan-keturunan yang belakangan ada di kampung asal tapi tidak ada di kampung yang hasil pengembangan atau di tempat masyarakat hukum adat yang dikembangkan di tempat lain. Ya, untuk menyusun atau untuk membuat sebuah silsilah atau tarombo tentu tidak bisa dilakukan misalkan tanpa fakta. Seharusnya tetap menggali fakta. Memang ada 3 variabel penting dalam penyusunan sebuah silsilah atau marga, yaitu fakta, opini, dan perkiraan. Nah, sebelum menyusun sebuah silsilah, tentu harus tetap berangkat dari fakta dan menggunakan 7 variabel penting, khususnya di dalam mengidentifikasi kalau ditemukan perbedaan antara perkampungan mula-mula dengan perkampungan atau huta hasil pengembangan dari huta atau masyarakat hukum adat sebelumnya dari sebuah kumpulan marga atau toga. Seperti yang disampaikan pada uraian sebelumnya, ada 7 variabel yang kita gunakan atau 7 unsur yang bisa digunakan untuk memverifikasi posisi atau kedudukan atau menguji sebuah marga di dalam sebuah huta atau di dalam sebuah masyarakat hukum adat. Pertama adalah dipastikan bahwa marga tersebut memang bisa dilihat datanya bahwa dari generasi ke generasi sudah bermukim atau tinggal di huta tersebut. Ya, kalau memang toga atau kumpulan marga tersebut sudah ada 18 generasi, ya logikanya marga apapun kalau itu memang adalah keturunan dari sebuah marga atau kumpulan marga dari awal, tentu ya jumlah generasinya juga tentunya sudah sekitar 18 juga. Nah, jadi salah satu ciri khas dari marga yang dihubungkan dengan adanya hubungan darah atau genealogis yang di dalam masyarakat hukum adat atau huta atau perkampungan Batak khususnya Batak Toba dihubungkan dengan garis keturunan ayah atau patrilineal, harus bisa dilihat hubungan ya ke generasi yang sebelumnya, dan mereka sudah atau marga tersebut sudah tinggal di wilayah geografis tersebut secara turun-temurun, dan itu bisa dilihat buktinya. Sedangkan yang kedua, alat bukti yang kedua yang digunakan adalah dari sisi adanya ikatan asal-usul dengan leluhur. Jadi semua marga itu harus bisa dibuktikan hubungannya dengan leluhur atau generasi pertama dari sebuah kumpulan marga. Ya tentunya secara juridis, misalkan berdasarkan pasal 832 ayat 1 KUH Perdata, bahwa yang antara lain bisa mewariskan marga tersebut adalah yang memiliki hubungan darah dengan pewaris atau memiliki hubungan biologis. Ya, tentu itu harus bisa dirunut dari sisi historis atau dari sisi juridis.
Jadi adanya ikatan asal-usul untuk dari leluhur yang sama, itulah sebetulnya sebagai indikator atau menunjukkan kedudukan marga di dalam sebuah huta. Sedangkan yang ketiga adalah apakah marga tersebut benar-benar keturunan dari generasi dari sebuah kumpulan marga. Bisa juga dilihat dari sisi ya tentunya hubungan yang kuat dengan tanah. Biasanya terkait dengan unsur yang kedua, yaitu memiliki asal usul dengan leluhur yang sama di sebuah huta. Anak biologis yang ada hubungan darahnya dengan keturunannya biasanya memiliki hak-hak primer atas tanah dan juga tentunya menjadi bagian yang bisa memiliki atau menguasai hak ulayat atau tanah bersama di masyarakat hukum adat tersebut. Sedangkan keturunan-keturunan sebagai katakanlah yang masuk ke marga tersebut belakangan karena kesepakatan tertentu, ya biasanya memiliki hak yang sekunder atas tanah, misalkan dengan menyewa atau dalam istilah bahasa Bataknya mengula pinang. Jadi ibaratnya mengerjakan sawah-sawah pemilik sawah di masyarakat hukum adat tersebut. Keempat yang bisa kita gunakan atau dapat digunakan untuk memastikan marga terkait dengan sebuah huta atau masyarakat hukum adat seperti juga sudah diuraikan di postingan sebelumnya di rubrik budaya, yaitu bahwa marga tersebut memiliki hubungan yang kuat dengan wilayah, bisa mempertahankan batas-batas wilayah hutanya atau kumpulan marganya atau masyarakat hukum adatnya. Kalau huta tertentu seperti sebutan Lobu misalkan, ya kalau dilihat dari sisi historis perkembangan pemukiman masyarakat hukum adat Batak, biasanya ada parit-parit sebagai pembatas wilayahnya. Ada marka-marka yang jelas yang membedakannya dengan huta atau perkampungan adat lainnya. Sedangkan yang kelima sebagai indikator atau unsur yang bisa digunakan untuk memverifikasi apakah sebuah marga adalah bagian dari sebuah huta atau masyarakat hukum adat adalah bahwa marga atau anggota marga tersebut menjadi bagian dari pemerintahan adat di masyarakat hukum adat setempat, baik sebagai pengikut atau sebagai pemimpin-pemimpin di masyarakat hukum adat. Sedangkan yang ketujuh, ya alat memverifikasi apakah marga tersebut merupakan bagian dari sebuah huta atau merupakan bagian dari masyarakat hukum adat adalah bahwa marga atau anggota kumpulan marga tersebut ikut di dalam tatanan hukum adat yang berlaku di huta atau di masyarakat adat setempat. Ya, itulah biasanya 7 verifikasi yang digunakan. Jadi ya kalau merubah atau menyusun marga atau susunan marga atau roba atau silsilah, tentunya ya tidak hanya digunakan melalui satu keterangan saja atau alat bukti, tapi adalah beberapa rangkaian keterangan bukti yang bersesuaian, khususnya yang bersesuaian antara unsur pertama dan ketujuh seperti yang diuraikan. Berbicara masalah huta,
dan berbicara masalah unsur-unsur yang ada yang terkait dengan huta. Misalkan kalau ada sebuah istilah atau sebutan ada misalkan di sebuah huta, dikenal juga dusun, desa, kecamatan, ya tentu itu adalah bagian dari organ pemerintahan sesuai dengan yang diatur dalam perundang-undangan di sebuah negara. Sedangkan penyebutan huta, baik juga dengan kata huta atau lumban, sosor, bajar, lobu, dan sebutan lainnya, itu dikaitkan dengan bentuk perkampungan masyarakat hukum adat. Jadi ada huta, ada unsur pemerintahan, tentu di dalam masyarakat hukum adat saling melengkapi satu sama lain. Jadi berangkat dari judul pembahasan ini bahwa huta dan marga memang adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, saling terkait satu sama lain, sehingga di dalam menyusun sebuah susunan marga, tarombo, atau silsilah harus selalu dikaitkan dengan substansi yang ada di huta tersebut, yang dikenal juga dengan 7 alat verifikasi atau 7 unsur verifikasi untuk melihat hubungan antara marga dengan huta, ya. Jadi kalau toh misalkan ada yang mencoba menyusun atau menyempurnakan atau melengkapi tarombo saat ini, tentunya 7 variabel, 7 unsur tersebut ya seharusnya dijadikan menjadi sebaiknya dijadikan menjadi dasar atau sebagai pedoman, dan tentunya dilihat nanti titik irisan atau persesuaian satu sama lain, sehingga di dalam mengambil kesimpulan atau dalam membuat hasil final dari sebuah tarombo atau kumpulan marga tidak sampai menimbulkan gejolak atau konflik, tapi bisa diterima oleh seluruh anggota masyarakat adat yang ada dalam satu huta atau dalam sebuah kelompok marga. Sekian dari saya, Kardi Papahan. Silakan di like dan di subscribe untuk dilanjutkan nanti ke pembahasan budaya berikutnya. Terima kasih.